Warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Mandawangi, berjumpa lagi bersama kita keluarga besar Mandua Banyuwangi di acara dan program baru kita yaitu podcast Ngabers, ngobrol asik bersama Guru Mandua Banyuwangi. Ya. Halo. Selamat siang. Siang Mas Anas. Siang Bapak host tercinta. Cuaca hari ini begitu Sadu. Aduh. AC-nya nyala Mas. Iya. Bukan stand up komedi ya Mas ya. Soalnya dan gak wis. Padahal sekian waktunya anak pulang sekolah. Bukan kemarau. Oh, kemarau apa? Ini kalau katanya BMKG itu sekarang kemarau basah. Oh, panas-panas basah. Panas-panas basah. Iya. Malah setahu saya bukan kemarau, salahan ini bukan salah mongso ini ya. Oh, salah mongso. Ini telat ini. Oh, telat. Iya. Kalau perpanjangan geser. Oh, extended time. Geser, sekarang geser. Apa injury time sekarang? Jadi cuacanya itu geser. Geser. Ya. Ini enaknya Bentar dulu. Emang ngabers apa? Apa Mas Anas? Ngabers itu ngobrol asik. Jadi ini program baru ya? Iya, program baru. Gimana kita itu ngobrol dengan sesuka hati kita tentang semua hal. isi hati boleh, isi hati boleh. Jangan baper. Bukan ngabers tapi baper. Jadi sebenarnya berlandaskan dari ini sih kalau menurut saya. Untuk kita mengetahui sesuatu hal itu tidak harus dengan sebuah pakem dan susunan apa ya? Acara yang formal. Oh, iya. Jadi untuk kita mengetahui sesuatu hal itu harus dengan asik. Ya. Makanya ngobrol asik ya. Ngobrol asik. Kayak nongkrong Kayak di nongkrong. Enggak usah yang Berarti kopi ini boleh diminum. Boleh. Sayangnya cuma ngasih satu tadi. Jadi giliran aja. Tapi biasanya yang usianya lebih banyak. Mas, tadi ngomong-ngomong belum dikenalkan Mas, ini siapa yang ada di sini? Ini perkenalan dulu ya. Saya Muhammad Anas Abdillah. Panggilannya Anas. Iya. Biasa dipanggil Pak Anas. Wah, Pak Anas ya? Ya, Pak kan Anas masih mas-mas. Biasanya panggilannya mas-mas. Mas panggilannya mas-mas. Udah Mas aja kan. Sampean cah no Mas. Kata ingkang ngira kula tasih kelas 3. Salah tombol. Ngene iku kula mboten paham jadi kirangan nanya napa tenan. Mboten. Nggih, sebelah saya ada Pak Gilang, monggo Pak Gilang. Nggih, saya Gilang Asbasidiki, biasa dipanggil Pak Gilang atau mungkin Mas juga wis. Oke, Mas semuanya Mas Mawon semuanya nggih. Supaya enak. Monggo Pak Anam. Nama saya Khairul Anam, ya biasa dipanggil Anam. Tapi kalau di sini saja, kalau di rumah panggilannya Irul. Dipanggil Pak Irul bisa Mas Irul. Larek cilik telat Mas Inul ya. Mas Iyung, kalau di rumah Mas Iyung. Nah, itu. Kayak orang Korea Pak. Oke. Iyung. Baik, terima kasih. Saya Supriyono. Biasa dipanggil Mas Ion. Oh, Mas Ion. You call me Ion. Oke? Yes. Yes. Jadi saya terima kasih kepada Mas Anas selaku pembawa acara podcast Ngabers. Ini saya diundang. Ini tadi juga nggak sengaja sih sebenarnya saya. Lewat gitu Pak ya, lewat. Langsung ikut. Ikut syuting. Akhirnya saya masuk ke sini. Untung saya tuh orangnya baik aja. Kalau baik saya hati. orangnya nggak baik kan mesti tak marahin dia. Ya, Ya, karena landasan kita untuk membuat program ini karena untuk tahu sesuatu itu harus dengan cara yang menyenangkan. Oh gitu ya. Ya. Jadi ngomong-ngomong soal pendidikan ya, soal pelajaran, soal belajar ya. Wah, ini sudah pulang. Sobat Mandawangi belum tahu gitu. latar belakang dari teman-teman bapak-bapak guru dari Mandawangi. Mungkin bisa dimulai dari Pak Gilang, mungkin dulu kuliahnya di mana? Jadi ini perkenalan diri sendiri ya? Ya nggak apa-apa. Ini kita tayang perdana. Ini ceritanya pamer CV. Hati-hati, kalah dengan ini. Hati-hati. Raja terakhir. Ya mungkin sebelumnya sedikit ini karena disuruh untuk menjelaskan background ya. Jadi untuk background pendidikan saya mungkin dari TK saja.
TK Mas. Iya, TKSD. Kebetulan saya full produknya Kemenak kecuali kuliahnya. Jadi saya dari Min Jajak dulu, terus MTSN Sambirejo, kemudian di sini juga kebetulan dulu Man Genteng. Mungkin semuanya juga Alumni, kecuali. Mas. Oh iya, Alumni. Oh, kakak kelas ya? Oh, kakak Kakak kelas. Saya nomor 2 berarti. Iya, terus nomor 3 saya- nanti Mas. Tapi Ya. aman Mas. Lalu untuk pendidikan tingginya, kebetulan saya kemarin menyelesaikan studi di Universitas Negeri Malang, jurusannya S1 Pendidikan Sejarah. Jadi basis saya pelajarannya, mapelnya sejarah. Belajar mengenai masa lalu ya. Benar, kan kita belajar mengenai masa lalu untuk memperbaiki masa depan. Manusia itu selalu belajar dari pengalaman ya. Kalau nggak bisa belajar gimana Mas? Kalau nggak bisa ya berarti bukan manusia. Seperti kata Bung Karno ya, yang jas merah jangan pernah sekali-kali melakukan Iya, jas merah, jangan sekali-kali makan sejarah. Kenapa kok ada jas merah itu? Ya karena orang itu seperti yang saya sampaikan tadi ya kita semua, nggak cuma 1-2 orang. Manusia itu belajar dari pengalaman. Dia pernah melakukan A, akhirnya bisa melakukan B. Nah kita bisa tahu kalau susu bisa diminum itu loh, pasti dulu ada yang nyoba. Betul. Pasti dulu ada korban. Ya, benar sekali. Kenapa orang minum susu? Ya, kenapa kok orang minum susu? Nah, ya itu pasti ada sejarahnya kan. Pasti ada Monggo sejarah. dilanjut Ayo. aja. jadi seperti itu kalau mungkin salah satu motivasi saya seperti itu karena belajar masa lalu itu penting bagi kita kalau ingin membangun masa depan. Ya mungkin itu kalau dari saya. 1% lebih baik dari hari kemarin adalah sebuah pencapaian yang bagus. Benar sekali. Iya. Ya. Santai lah Mas, enggak usah serius-serius. Dari tadi ngobrol santai kok sampai tak sawang-sawang. Enggak. Ini ngobrol bersama asik sampai tak sama-sama kok sepaneng. Pengen lagi. Bosnya tekanan nih, bosnya tekanan. Nanti aja. Oke. Oh ya, ini bahasanya campur ya? Iya, campur enggak apa-apa kan. Campur. Asik. Asik. Bagaimana agar asik kan gitu. Nah, ya. Pak Anam. Saya ya, oke. Ini raja terakhir ya. Kalau raja terakhir kan seharusnya terakhir kan. Di tengah-tengah. Oke. Saya sudah buat Mas, apa namanya? Pesan-pesan terakhir. itu nanti Pak. Oh, nanti terakhir. Monggo. Oke, kalau saya kebalikannya dari Pak Gilang ya. Jadi saya dari Dignas ke Kemenak. Oh gitu. Cuma nyempal lagi ke Dignas lagi. Luar Maksudnya, biasa. Ya saya murtad. Bukan ya, saya pindah ya. Maksudnya SD, Pindah land. SMP, kemudian masuk madrasah ini. Saya dulu di Man Genteng, belum Man Dua. Iya. Sudah tutup ya? Man Genteng sudah tutup. Ya kan ganti nama. Oh, iya, Pak. ganti nama, Ganti makanya. nama. Man Genteng. Man Genteng. Man Genteng yang masih satu jalur gitu ya. Nah, masih satu apa? Satu gedung. Kayak Sleman. Banyak itu. Cikal Cikal bakal. Oh, cikal bakal. Oh, saya dulu tukang kebunnya kok. Oh iya. Saya gurunya adalah guru saya juga. Iya. Dulu masih diajar olahraga kalau saya sama. Ya. Kemudian, Kalau saya sudah ganti profesi jadi prakarya campur olahraga juga. Kemudian kuliah di Jember ngambil pendidikan biologi untuk S1, belajar biologi di S1-nya, tapi pendidikan bukan murni. Jadi kalau tanya tentang biologi sedikit aja ke saya, soalnya kalau prosesnya cukup lama. Nah, ini Mas sampean ini nanti sampean ini biologi. Ya, biologi. Butuh Tapi bimbingan mohon praktek. maaf, ilmunya belum lengkap ya, karena Ya. ada satu praktek yang belum dipraktekkan. Ya. Nggak bisa yang terakhir nggak bisa dicicil. Nggak bisa dicicil. Nggak boleh cicilannya. Kontan. Belum lengkap, makanya saya ini guru tapi teorinya belum lengkap. Belum sempurna Prakteknya ya? belum sempurna. Biologi kan ada di bab terakhir di kelas 3 itu. Nah, sistem repro. Itu maksudnya belum lengkap itu maksudnya yang bagaimana? Yang nanti Implementasi kita bahas di ilmu. akhir saja. Oh, di akhir. Ini kan masih perkenalan ya. Iya. Semahasiswa. Kemudian studi terakhir saya di S2, alhamdulillah sudah magister MPD ya. Alhamdulillah ya Di Allah. Kanimba masih di kampus yang sama Sesepuh di ya UNED. ini ya. Saya sangat bangga dengan kampus saya UNED karena sangat rindang sekali banyak tamu-tamu. Seperti Ada ularnya juga. ada ularnya juga. Seperti hutan ya, banyak sangat sekali. rindang. Ya rindang sekali. Karena memang Istri saya itu rindang. Rindang apa? Karena memang motonya UNED itu adalah harus kampus yang hijau. Oh, green campus. Green kampus gitu ya. Makanya ada salah persepsi, salah konsep di mana
ini kok kebun sih, ini kan kampus ya itu. Iya, ini kampus tapi dia pakai green card. Berarti sudah menerapkan kebijakan lingkungan yang bagus. Nah iya, tapi ya kalau biologi mudah banget. Tinggal pagi nyari jam ular 1 antum ada anatomi tumbuhan itu jam 6 pagi itu praktikum. Terima kasih. Kalau perlu praktikum jam 6 pagi. Kalau perlu bedah hewan tinggal nyari aja di kampus. Nyari aja ada kata, ada Walang. Dikadalin Saya ini kadal hunter ya, teman-teman. Saya unlock skill kadal hunter ketika butuh praktikan butuh spesimen untuk praktikum saya yang nyari. Pernah mengkolaborasi apa itu namanya Genetika. Gen mungkin Saya Crossing genetika. Saya belum sampai ke sana. Oh, belum sampai ke sana. Oh, itu tadi maksudnya yang kurang. Iya, yang kurang yang itu salah satu. Implementasi ilmu. Nanti datang ke rumah. Masih banyak lagi. Tak lengkapi. Oke. Nah, mungkin sedikit pertanyaan kenapa kok Jangan sedikit-sedikit banyak enggak apa-apa. Ya, maksudnya kenapa kok Pak Anam itu begitu cintanya sama biologi? Biasanya kalau orang yang suka biologi itu tadinya ingin menjadi dokter biasanya. Salah jurusan ya Mas ya? Iya. Saya enggak salah jurusan tapi saya terpaksa kemungkinan ya. Jadi gak sepenuh hati. Iya, saya sepenuh hati akhirnya kalau saya masuk kan harus sepenuh hati. Tapi saya bangga. Coba-coba akhirnya cinta. Dulu saya Coba kok dikasih enak. sugesti oleh guru saya di Man Genteng ini namanya Pak. Dihipnotis, bukan? Bukan. Oh, disugesti. Bukan disugesti, diberikan arahan sama beliau. Saya bener bukan disugesti apa disugesti bukan apa dia Bukan, ya itu pokoknya. Akhirnya saya ngambil Tulisannya kelas pendidikan tinggi. biologi karena saya dulu pengen ke pertanian tapi nggak masuk. Akhirnya ngambil pendidikan biologi. Dan ternyata nikmat juga di pendidikan biologi. Ya karena banyak hafalan, banyak Suka hafalan. Suka hafalan. Suka. hafalan. Ya suka. Enggak satu yang membuat Pak Anam kok biologi itu asik ternyata. Ya itu dulu pas di kampus tidak berpikir seperti itu. Tapi sekarang yang berpikir ketika ngajar. Karena apa? Kita harus mengsugesti anak-anak kita kalau ingin ngajar biar mereka bisa materi kita ya kita ayo biologi itu menyenangkan loh. Banyak hafalannya, banyak kata-kata ilmiahnya. Satu aja padahal ini tadi mintanya. Oh, satu aja. Benar. Kan dia tanya satu aja yang buat Mas Anam suka. Enggak salah satu, yang salah satu. Jadi yang lain boleh. Ya itulah. Ya intinya saya itu suka di biologi ya karena salah satu mapel yang saya suka di pas saya di Man Genteng dulu adalah biologi. Karena yang lainnya saya bukan tidak suka, belum bisa maksudnya. Gurunya siapa Mas dulu? Wah, inisial. Dulu kelas 1 itu saya diajar sama Pak. Ayo lupa gurunya, ayo. Ayo. Pak. Oh, Pak itu. Tangganya sampean itu. Nggih. Tetangga saya. Ya itu wes. Pokoknya itulah. Kelas 2 ada Bu Indri, sampai dengan kelas 3 juga ada Bu Indri. Oh gitu. Beliau memotivasi jenengan. Sebenarnya yang saat di kelas 1 dimotivasi oleh Pak Sulamianto. Pak Sulamianto. Oh, masih ada Pak Sulamianto. Yang rumahnya sana itu ya? Dekat Ya, PLN. timurnya, baratnya sampean. Agak jauh. Oh, agak jauh. Beda RT. Beda banget Pak, desa beda. Tapi satu kabupaten. Nggih, satu kecamatan iya. Oh gitu. Satu kecamatan. Jadi Padahal saya satu apa? aja ini panjang banget. Enggak, ini kan beliau kan sudah magister. Pengalaman hidupnya panjang. Pengalaman hidupnya panjang. Belum lengkap, belum lengkap. Belum lengkap karena belum dokter. Kalau Oh sudah gitu dokter maksudnya. lengkap. Amin. Amin. Doaku menyertaimu. Amin, terima kasih Bapak. Ya jadi banyak yang perlu kita ketahui dari Pak Anam karena Betul. motivasi untuk terus belajar itu ada gitu dan untuk belajar sampai ke S2 itu juga bukanlah hal yang mudah dan hal yang murah. Ya, Gitu. yang kedua. Yang kedua, Mas. Khususnya yang kedua ya. Ya, kalau nggak murah kenapa kok lanjut? Gitu. Mungkin motivasi untuk teman-teman yang masih kuliah itu butuh uang banyak tapi
ya nanti kerjaan masih nyari sendiri gitu. Kok Pak Anam itu sampai S2 sampai bela-belain ngeluarin uang banyak. Mari nyawang kene, mari nyawang sampean kok sepaneng banget. Enggak bisik main. Oh, pertanyaan. Ya ini adalah podcast. Meskipun ngabers, meskipun harus punya bobot. Wah, bagus sekali ya. Memang bos kita ini sangat luar biasa ya. Nanti kan ini akan geser ke Pak Yon ya. Ini nggak usah lama-lama. Kenapa kok sampai meneruskan ke S2? Karena umur kita masih muda. Darah muda ya. Darah muda. Karena meskipun sudah hukumnya mencari. Kamu luar biasa. Kan masih 17 tahun ya? Saya masih Ini? 18. Iya, 18. Oh, yang kelihatan. Yang Kelihatan. Sisanya bukan. Mungkin pemirsa ada yang Pemeriksa. pemirsa. Oh, pemirsa. Pemirsa Mandawang itu. Ngomong-ngomong acara ini disponsori oleh apa? Kok diam-diam saja ini? Oleh Ayam jago. ayam jago. Oke, terima kasih. Ini bisa Pun nggak? ayam dia tetap jago. Silahkan selanjutnya cukup Pak Anam. Cukup sekali sekarang saya ingin Mungkin lihat. ada yang disampaikan lagi? Tidak ada. Udah ada. Cukup sekarang gilirannya bapak saya ini. Silahkan Pak. Pak atau tadi apa namanya Mas Yon. Mas Mas Yon. Yon. Panggil aja Mas lah. Iya, Kan Mas. masih Dan masih muda sekali. Iya. mudah-mudahan. Dari dulu. Mudah-mudahan muda. Masih muda. Oh, masih muda. Masih muda. Saya ini sekarang. Amin. 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 Sekarang saya. Nggih. Nggih. Oh, sudah. Monggo. Sudah. Sudah Belum. Oh, Kan belum. masih dalam acara. Oh iya. Iya, benar. Ah, terus nih maksudnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang mana pada kesempatan ini kayaknya sudah sore. Nggih. Kita masih Iya. diberikan kesempatan bertatap muka dalam acara podcast Ngabers, ngobrol asik bersama. Dua kalinya sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya tahlilan Pak Yon. Dimana yang senantiasa kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Mas presenter ini ya. Wow, pertanyaan cuma monggo pendidikan. Kita ngomong ikut loh, Pak. Nganu Mas, kalau Nganu ajengi sambutan. kebiasaan yang desa ngomong ngadepi malam Jumat. Oh ya Allah, iya. Nanti malam tahlilan soalnya, Tahlilan. makanya Ahli kubur mulai. saya boleh ngomong nggak ini? Ngomong dulu lah. Baik, terima kasih. Ini kayaknya kalau saya ngomong mas-mas ini nggak enak ini. Kita ngomong adik-adik, saya panggil adik aja. Iya. Ya, siap, siap. Ya saya masih kecil. Adik Anam, adik Gilang, sama adik Anas. Oke. Laris. Terima kasih adik-adikku semuanya yang pada sore hari ini. Langsung mau enggak? Iya. Boleh ya. Adik-adik. Ya. Habis ini wajib militer. Nah, ini ditanya apa sih saya? Enggak dulu Latar belakang. latar belakang. Maksudnya gini, untuk Bukan. enggak ada latarnya di belakang, Pak. Enggak ada. Enggak Iya. ada bantal ini. Dulu itu kuliahnya di mana? Terus motivasinya Pak Yon itu kok ingin terus belajar, terus apalagi sampai mengabdikan ilmunya di madrasah, mencurahkan semua ilmu pengetahuannya untuk generasi penerus bangsa. Tuh. Saya kudu nangis ya, Mas. Ya Allah. Terlalu menyentuh. Enggak. Jadi gini, Iya. kalau saya itu sebenarnya segala sesuatu dulu karena saya di rumah itu anak ragil ya. Anak paling candy. Bahasa Indonesianya bontot. 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 Otot. Oh, bukan. Jadi kalau saya itu orang tua itu tahu kalau saya itu sesosok anak laki-laki yang nggak bisa jauh dengan orang tua. Kebetulan rumah saya di belakang sini, ini rumahnya ibu saya. Cuma 200 meter dari madrasah. Iya. Nah, terus yang kedua, akhirnya orang tua berupaya bagaimana agar saya itu nggak keluar dari jangkauan beliau, ibu dan bapak. Akhirnya saya dulu TK-nya di sebelahnya ini, pondok ini, TK Miftahus Saada. Terus SD-nya sebenarnya saya pengen di MI Jalan sana, baratnya madrasah ini, tapi nggak tahu kenapa kok tiba-tiba saya disekolahkan di SD sana. Di SD 5, dekatnya Maron. RTH Maron. Ya. Terus lalu melanjutkan ke jenjang SMP Sanawiyah. Saya di MTS 8, dulu MTS Edutech Style.
MTSN. MTSN Genteng. Tahu ya? Tahu. Tahu. Sudah N tapi ada N-nya ya. Ya N. Ya. Negeri. Ya. Terus jenjangnya berikutnya yaitu di Man 2 Banyuwangi ini dulu Man Genteng. Dulu Man Genteng yang sekarang sudah menjadi Man 2 Banyuwangi. Alhamdulillah. Sehingga sekeren ini. dari sekian itu enggak ada yang jauh dari jangkauan orang tua. Ya alhamdulillah akhirnya dari Man Genteng kembali lagi ke Man Genteng. Kembali lagi ke Man Genteng tahun 2004 saya lulus dari sini tahun 2004. 2004 saya lulus ke sini. Terus habis itu cari pengalaman, ya enggak cari pengalaman juga sih, masih 1 tahun berhenti break, lalu setelah itu ada lowongan di sini, saya dipanggil, disuruh membantu pada saat itu, membantu, intinya membantu segala sesuatu yang sifatnya itu apa ya, kasar lah bahasa itu kasar ya, bersih-bersih, iya, jaga malam, iya. Itu mulai tahun 2000. Iya, mengabdikan diri. Iya. Karena saya merasa kayak gini loh. Saya tuh merasa berterima kasih kepada madrasah. Ya kebetulan saya berterima kasihnya di sini. Karena saya lulusnya dari sini. Saya pengen berterima kasih karena kalau diukur saya harus mengembalikan jasanya itu berapa itu enggak mungkin kan ya. Maka selagi saya masih diberikan umur, diberikan kesempatan ya saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengabdikan diri di sini di madrasah ini. Kalau untuk jenjang perkuliahan saya tuh kayak kalong, terbang sana, terbang sini, terbang sana, terbang sini. Tapi kalau ngomongin seberapa besar jasa guru kepada kita. Siswa, kepada kita ya, itu kalau saya pernah dengar ya itu Sayyidina Ali itu pernah kalau siap menjadi budaknya guru. Kalau ada orang yang mengajari beliau, beliau siap untuk menjadi budaknya. Saking mulianya seorang guru. Iya, itu memang benar. Iya. Jadi itu memang benar. Dan nyatanya salah satu beliau, bapak guru saya dulu, mungkin beliau ini mungkin kenal ya, tahu ya. Itu beliau cuma pesan kepada saya. Pada waktu itu saya masih di sini masih mengabdi jadi karyawan ya. Nggak apa-apa ya, yang penting saya ini bermanfaat untuk orang lain. Ya. Suatu saat dia cuma pesan roda itu pasti berputar. Iya. Ternyata betul. Mungkin karena berputarnya lama, ya mungkin kecantol waktu. Iya. Jadi gereja kan saya urung dibangun gereja. Saya ini kalau kok sing nopo artis-artis besar niku gak muter-muter Pak Rudan. Ono sing tur-aturan lho. Tur-aturan dhuwur terus. Iya, Mas. Beda Mas. Ibaratnya sampean rodone gledekan, rodone rodo lain. Rodo teng apa rodo. Lanjutkan lagi ya. Saya lanjutkan lagi. Ini enggak apa-apa tetapi cerita pengalaman Enggak saya. apa-apa. Tadi saya juga sudah banyak. Maksudnya gini, untuk kita maju itu seperti Mas bilang kita harus tahu sejarah. Betul. Karena dari sejarah kita belajar, kita menghargai masa lalu untuk kita terus berbenah dan mengambil sisi positif dan memperbaiki sisi yang negatif. Setuju. Ya. Jadi kalau ngomongan soal karir sampai kok sama gak tahu-tahu. Niki namanya kopi Pak. Enggak ini sih tok. Ya ini di sini juga. Ono telu gak jane Puri. Presenternya emang sengaja. Dengan sing ngomong lihat-lihat. Seret iki. Iya, jadi saya itu memang mengawali jenjang karir itu dari bawah kan. Dari bawah. Dan dari bawah akhirnya naik itu tentunya ada proses kan. Iya. Dari berusaha menjadi bermanfaat untuk orang lain dan jangan pernah merasa dimanfaatkan oleh orang lain. Iya. Positive thinking lah. Iya, siap. Karena Allah itu tidak tidur, kita harus yakin. Yang ketiduran kita bisa. Iya. Sampai subuh lali, bisa lali. Sekarang di sini alhamdulillah di Man 2 Banyuwangi ini dipercaya mengajar mata pelajaran prakarya. Artinya bukan kok saya pinter berkarya itu enggak sih sebenarnya. Saya cuma seneng otak-atik. Bereksperimen. Nah, bereksperimen. Tapi bereksperimen yang sifatnya itu piye carane sampean sok mben niku
ketika sampean sudah lulus dari sini, sampean itu nggak bingung gitu. Oke. Soft skill. Memang Soft skill. itu perlu, penting. Ini termasuk betul? Ya ini. Ini karya. Ini aplikasinya. Ya, Aplikasi. karya anak Mandua Banyuwangi. Jadi itu. Karya Dan anak bangsa. Ya. yang terpenting sih sebenarnya kalau ini kita ngomongkan pesen ya. Sebenarnya selain ngobrol asik bersama, kita juga harus meninggalkan pesan, pesan lah kepada halayak publik yang benar, khususnya siswa-siswi kita. Iya. Jadi kalau menurut saya pernah membaca sebuah meme ya. Apa? Iya. Kata-kata hari ini Pak Ion. Iya, itu. Saya tuh nggak sengaja sih. Iya. Ternyata memang benar. Ketika masih jadi siswa itu kita harus menjadi siswa yang baik. Iya. Nah, ini menarik. Iya. Kita harus jadi siswa yang baik. Oke. Dan syarat untuk menjadi siswa yang baik itu nggak harus juara 1 kan? Iya. Tapi rata-rata mereka yang juara, yang itu kan Rata-rata baik. Rata-rata baik. Ya. Jadi gitu. Yang baik rata-rata juara, yang juara rata-rata baik. Iya. Berarti terhubung. Iya, tersinggung. Jadi jadilah siswa baik. Selama kamu menjadi siswa, jadilah siswa yang baik. Sudahlah, apapun yang terjadi. Karena kalau kita belajar menanam kebaikan sejak awal, ya nanti kita akan mendapatkan kebaikan juga. Kan? Ya mungkin kalau saya dikatakan prestasi juga prestasi apa dulu pencapaiannya kan gitu. Iya. Ya mungkin itu karena saya dan dulu nggak pernah bolos saya itu. Sama Pak, sama. Alhamdulillah. Sama ya. Pernah bolos ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak baik-baik kan? Saya membolos gimana orang 100 meter? Masa iya? Langsung gini, Yan, gini, Yan. Ada contoh konkretnya. Kan nggak asik kan gitu. Dan saya tuh paling takut gitu loh. BK-nya 2 ya. BK sekolah. BK Saya tuh paling takut gitu. Jadi kalau saya tuh cuma dulu gengsinya gitu gini. Kalau seandainya saya nggak masuk misalkan, masuk iyo. Aku bolos ning omah. Parane guruku. Kan nggak lucu gitu loh. Ini ngobrol-ngobrol mengenai siswa baik ya Pak ya. Iya. Sebenarnya siswa yang baik itu gimana sih Pak Ion? Soalnya gini, untuk sekarang kan juga kurikulum merdeka. Ya. Saya juga pernah dengar ikan itu tidak akan pernah bisa mahir untuk memanjat gitu kan. Karena setiap manusia, setiap siswa itu punya karakter masing-masing, punya bakat masing-masing. Nah, menurutnya bapak-bapak guru ini ya kebetulan di sekedar informasi ya, saya kan di tenaga kependidikan tidak berhubungan langsung dengan anak-anak. Jadi untuk menjadi siswa yang baik dan sesuai dengan karakternya untuk kemajuan bangsa Indonesia Emas 2045. Masih diusahakan. Masih bisa nih. Amin. Kita harus apa itu menerapkan positifme dalam pemikiran kita. Kita nggak tahu nanti 2045 gimana. Saya dulu ini. Iya, saya sampai ngomong di sini. Kesalahan. Ini aja buka omongan di sini ya. Apa ini? Dia kan garet terus. Tapi kan tadi pertanyaannya Pak Ion ya. Menurut Pak Ion. Enggak apa-apa. Oh iya, ngobrol asik ya. Tadi pertanyaannya gimana? Jadi siswa yang baik di era kekinian. Karena ikan tidak akan pernah bisa pandai memanjat dan amit monyet itu tidak akan pernah bisa pandai berenang. Jadi maksudnya masing-masing siswa itu punya kelebihannya. Punya kelebihannya masing-masing. Itu menurut Pak Gilang gimana untuk menjadi siswa yang baik dan untuk menggapai cita-citanya siswa? Kalau kan kita bicaranya baik ya. Ya kalau baik itu kan definisinya ya simple ya gimana. Ya siswa seharusnya itu gimana? Ingat, setiap orang individu itu punya hak dan kewajiban dalam berbagai hal. Kalau kita bicara misalkan kayak hukum. Kalian minta hukum itu gini, tapi ya ingat kalian harus taat hukum. Misalkan di lampu merah berhenti kalau emang enggak. Kalau emang lampu mengatakan berhenti ya berhenti. Trotoar untuk jalan. Nah, kayak gitu ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau takaran baik itu gimana? Ya seharusnya siswa itu bagaimana sih? Haknya siswa itu apa? Kewajibannya siswa itu apa?
Ya tentu saja kalau kita membicarakan baik ya seperti itu. Tapi terus siswa yang baik itu seharusnya bagaimana? Ya tentu saja siswa yang baik itu siswa yang menjalankan segala kewajibannya. Kewajibannya apa aja sih? Ya siswa itu tentu saja yang paling utama adalah belajar. Sebenarnya belajar itu bukan cuma kewajibannya siswa ya. Keharusan. Kewajiban kita sebagai manusia. Keharusan. Karena kan sudah dikatakan juga oleh Rasulullah itu melalui hadisnya bahwa kalau di Indonesia kan ya kita harus menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Kayak gitu. Jadi kewajiban siswa itu seperti apa ya? Saya kira seperti itu kalau bicara kewajiban. Nah, kalau bicara tentang seperti yang kata Mas Anas, kalau siswa itu unik dan lain sebagainya, saya setuju bahwa pendidikan itu seharusnya tidak menyeragamkan. Gak bisa, seragam itu gak bisa. Ada anak yang kelebihannya A, ada anak yang kelebihannya B. Tapi ya kita harus berkaca dulu kalau memang kurikulum itu belum mampu mengakomodasi semua. Pendidikan diferensiasi itu sulit diterapkan. Sulit sekali, apalagi di model kelas yang besar. 36 itu banyak loh. Gak mungkin motone satu orang melihat 36 orang. Satu orang melihat 36 orang. Pasti ada yang kecolongan. Sulit. Kurawani selengean. Ngobrol santai loh, Pak. Ngobrol santai. Kan iki sik ngomong nih awalan. Awalan. Nanti parkir ada sing gak santai. Nanti terakhir ada rumus kimia juga. Ini semecah nih ya. Jadi aja kalau ngomong Jadi kalau baik itu ya gimana ya? Kalau bicara baik ya berarti seharusnya siswa itu belajar. Tapi tentu saja ya, bukan berarti baik itu dia tidak boleh mengeksplorasi. Dia justru harus mengeksplorasi. Apalagi kalau di madrasah kita fasilitasnya sudah lengkap dan lain sebagainya. Perpustakaan gede. Perpustakaan seperti ini. Salah satunya bagus. juga ini ya. Iya, salah ini satunya ya. ini. Ini kan juga salah satu tempat eksplorasi ya. Biasa. Ya, tepuk tangan dulu untuk perpustakaan juga ya. Ini perpustakaan aja ini. Perpustakaan aja. Perpustakaan. Ya, di perpustakaan Mandua kita sudah bisa mengakses. Iya, benar. Ya, hitung-hitung promosi tipis. Ya, ada 8 lab ya, teman-teman, 8 lab dan 1 perpustakaan. Kita juga punya taman kok, kita pernah. Kita punya taman, di sini kita podcastnya pindah ke taman. Oh iya. Siap. Outdoor ini. Jadi perpus ini juga sedikit promosi ya untuk bukan apa promosi ya ini. Mengingatkan Sosialisasi. Iya, mengingatkan bahwa perpus ini sebenarnya bukan hal yang menyeramkan gitu. Perpus ini untuk kita mengetahui bagaimana dunia itu bekerja. Ya, bukan hanya kita kalau mau lihat dunia bekerja mobil keplentong. Oh, apa jurusan ini keplentong ya? Jadi bukan Ceglong. Tersungkur. Jeblok. Jadi nggak perlu lihat itulah untuk melihat dunia bekerja itu nggak perlu itu. Jadi kita membaca, makanya kalau kita belum mencoba kita tidak akan pernah tahu. Ya, jadi benar. dicoba dulu, nanti setelah percobaan baru kita tahu mana yang harus kita baca. Ya. Kalau kita nggak belajar membaca, kita tidak mencoba membaca, kita tidak akan pernah tahu bagaimana dunia bekerja. Oke. Kembali ke Pak Gilang belum selesai tadi. Kan disambung bisa ya? Ya tadi Pak Yan mau nyambung, silakan Pak Yan mau nyambung. Kalau saya yang sih, baik, karena ya. saya tadi yang ngomong kan saya, yang ngomong kaitannya dengan selama nih sampean jadi siswa atau siswi itu jadi siswa yang baik dan siswi yang baik itu simpel sih sebenarnya. Kalau di era sekarang itu, kalau dibenturkan dengan era sekarang itu simpel banget. Toh kita itu semuanya punya akal, pikiran, punya hati, itu bisa dikolaborasi. Sebenarnya kalau itu kuncinya cuma satu, yang penting tidak melanggar Aturan ini. aturan. Sama. Kita punya aturan lah ya. Ya, hak dan kewajiban seorang. Kita punya aturan. Yang penting kamu kalau pengen jadi siswa yang baik, kuncinya cuma ya satu, tidak melanggar peraturan. Udah. Udah. Enak udah.
berangkat sekolah pun loh, kita aja sama kayak kita kan, kita mau dari rumah mau berangkat kerja, kalau dari rumah membawa beban pikiran dari rumah terus juga akhirnya kan berdampak juga. Iya. Mungkin juga mereka kan mungkin juga gitu. Aduh, PR guru mah. Aduh, Pak Anang ulangan. Pak Anang ulangan. Waduh, Pak Gilang ulangan. Pak Ion ulangan, kabeh ulangan. Saya nggak pernah ngasih ulangan. Malah tak suruh praktek. Karena prakarya. Prakarya, prakarya. Jadi itu. Nah, gitu kok maksudnya ini Pak Yan, kok anak-anak itu sama ulangan itu takut. Jadi apa ya Pak Yan? kalau saya mengamati sih, sebenarnya mereka itu takut pada dirinya sendiri. Iya. Artinya apa? Ketika dia bangun tidur, dia tuh nggak siap dengan dirinya. Oh, dengan diri sendiri sebenarnya. Iya, dengan dirinya sendiri. Coba kalau seandainya saya jadi murid, sampean jadi pak gurunya, pak guru biologi, pak guru sejarah, sampean pak guru sastra misalkan kayak gitu. Ekonomi. Oh, ekonomi Mas. Mungkin kalau saya nggak siap, karena saya hari ini saya pulang, sama jenengan ngasih PR. Akhirnya kan saya mau nggak mau, PR-nya banyak, 3 mata pelajaran, PR-nya banyak, dan itu terbawa sampai saya mau tidur. Karena saya sifatnya baper. Oh iya. Dipikir tak tapi nggak dikerjakan. Berdoa ya orang. Bangun tidur. Scroll dulu. Kan lalu ya SKS ya. Sistem kebut semalam. Masih berapa jam lo masih Berhubung nggak bisa Kadang ngebut. iya gak ngebut. Lah ya kan ngebut. Berhubung nggak bisa ngebut, ya wes. Tinggal turu Pak. Nah, akhirnya ketika dia bangun tidur itu, aduh, PR guru Mari. Ya. Ketika sudah bangun tidur kita itu Sepertinya tidak bisa. pengalaman pribadi ya. Bangun tidur nggak ada vibe Ceria kan. Agar terjadi afirmasi ketika melakukan kegiatan sehari-hari kan juga susah. Susah. Iya. Kan dia misalkan seandainya ya kalau saya jadi siswa saya bangun tidur banyak PR. Kalau saya merasa bertanggung jawab sebagai siswa, saya akan berusaha gitu. Solusinya gimana? Kamu jangan takut dengan dirimu sendiri gitu. Ya. Kamu nggak ngerjakan Amit ya, mohon maaf banget. Sampai nggak mengerjakan tugas itu kan jauh. Kalau bahasa kasarannya, kalau bahasanya saya ketika di jalan itu kan ngomong, itu kan aduh karo nyowo kan gitu. Iya. Leres. Karena dia baper itu mau. Iya. Karena kesalahan itu adalah hal yang wajar yang Iya, tapi Tadi ulang ya jadi nggak wajar. Nah, makanya terkadang gitu Pak Yan. Beberapa kali saya melihat ya bukan sering ya, mungkin ini pemahaman saya, apa jenis analisis, Hipotesa ya, dugaan sementara gitu. Saya banyak melihat anak-anak itu kayak karena dia takut salah, akhirnya tidak sama sekali gitu. Jadi kayak tidak mau mencoba. Aku ngerjain PR, gak usah mlebu kelas. Padahal itu sudah nggak ngerjakan PR itu sudah salah, tidak masuk kelas itu tambah salah. Akhirnya double masalah. Jadi penting ya untuk anak-anak anak-anak Mantu Banyuwangi, mungkin untuk siswa kita, calon penerus bangsa, mungkin malah mereka yang akan menjadi pemimpinnya kita atau menggantikan kita di sini bisa. Nggak usah takut salah. Yang penting belajar. Kalau salah akuin Pak, saya mohon maaf saya salah, saya mohon bimbingannya. Itu tanggung jawab namanya. Tambah bagus. Iya. Jadi saya pikir nggak ada kok kalau di sini tuh istilah killer itu nggak ada. Ngeces akeh. Iya. Asik. Oh iya. Killer itu. Killer. Jadi kalau kita misalkan, ya saya dulu memang saya itu dikatakan jago merayu juga enggak sih. Iya. Tapi saya sadar diri, sadar posisi dan sadar rayu. Yang terakhir kok sangat penting ya itu. Yang terakhir penting tuh. Oh, yang penting. Sekarang penting sekarang. Yang terakhir ya. Saya berusaha mendekati guru saya. Nah, itu yang saya minta keringanan lah. Paling tidak saya minta apa? Tempo lah gitu. Iya. Mohon maaf Pak, Bu, ini kesalahan saya, dan mengakui itu namanya tanggung jawab. Iya. Nah, penting, makanya sampean dan saya itu kan di sini tujuannya itu juga selain untuk menyampaikan materi kepada mereka itu juga menyampaikan bagaimana mereka itu bisa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ngono Mas. Nggih. Tanggung jawab pada dirinya sendiri, itu nanggung. Karena itu yang paling penting untuk dihadapi anak-anak waktu
keluar dari dunia pendidikan. Betul. Dan saya katakan kalau mereka itu kadang juga takut dengan dirinya sendiri. Dan itu kayak mendarah daging gitu. Oh, berangkat sekolah aja misalkan ya ada misalkan, tapi alhamdulillah kalau siswa-siswi kita itu kalau pagi hari assalamualaikum, waalaikumsalam, wah itu semangat, saya demen. Senyum. Ya senyum. Tapi kalau beda lagi kalau sudah berangkat sekolah nenteng tas dengan muka bisa dilipat. Wah, hancur sudah nanti ke depan. Maksudnya selama perjalanan saya nggak enak wis. Nggak akhirnya terus itu kalau itu sebenarnya tugas kita. Belajar terus ya. Iya. Rata-rata kenapa mereka? Ya kita nggak menyalahkan ya, nggak menyalahkan. Iya, tidak kan. Atau ya itu tadi karena apa namanya? Kita itu di era yang seperti ini caranya membimbing mereka itu sesuai dengan karakter mereka. Iya kan? Iya. Sesuai dengan karakter mereka, sesuai dengan bakat minat mereka, itu yang penting. Makanya saya demen kalau misalkan anak-anak itu diberikan keterampilan yang benar-benar bermanfaat di kedepannya mereka, sehingga kalau Mas jadi Kobuser gitu. Itu saya pernah lihat visunya itu Om Deddy. Nah, itu hitam putih. Bukan. Visunya itu mengatakan bahwasanya kamu dikatakan sukses sekolah itu ketika kamu keluar dari sekolah, kamu tidak berpikir saya mau ngapain. Ya. Sesederhana itu. Tapi ketika sulit. kita itu sulit itu. Sulit. Makanya kalau kita di sini tidak memberikan keterampilan yang benar-benar dipakai untuk mereka. Satu contoh sekarang itu di era kayak gini itu kan yang bergerak banter itu juga salah satunya bidang jasa transportasi. Yes. Transportasi. Transportasi. Supir. Tapi juga bukan berarti supir loh ya. Transportasi kan macam-macam. Ini pengusaha travel. Loh, tapi kan supir ya nggak masalah, supir bukan pekerjaan nggak masalah. Halal kan gitu. Jadi ngasih misalkan mereka yang tidak melanjutkan ke jenjang, dulu pernah kayaknya di sini program kayak gitu. Yang tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi ya, ayo belajar apa? Nyupir. Apakah itu penting? Penting. Ternyata ketika sama-sama duduk di kantor, duduk di kantor itu kalau seandainya ada satu orang saja yang bisa mengemudi suatu saat kepentingan apa, dia bisa dipakai. Iya. Dan jangkauannya kan tidak mungkin pendek gitu. Ya karena keterampilan. Berarti apa yang saya sampaikan tadi terkadang kurang tepat ya Pak ya, berarti ya. Saya merasa itu kayak berarti kita itu harus bisa segalanya agar nanti kalau kita disuruh itu kita bisa. Berarti ikan itu paling enggak dia juga bisa menyeberangi sungai ke sungai yang lain gitu. Iya. Dan gak kena jolo bicarane barang iku yo kudu biar ikan itu tahu ini pancing, ini jebakan. Ini jebakan. Nah, itu tugasnya di situ nanti. Ketemunya nanti di situ. Berarti Pak Anam juga ya. Mungkin kembali ke Pak Anam tadi sudah Pak ya sudah panjang lebar mengenai pendidikan ya Bapak MPD. MPD Mas. MPD. Insyaallah. Alhamdulillah. Berarti kalau kita harus bisa semuanya, berarti penjurusan itu kurang berarti ya. Kurang pas berarti ya. Gimana Pak Anam? Kalau kita bicara penjurusan ya, tentu di awal kan anak-anak kan sudah punya dia pengen kemana dulu, makanya kan basicnya seperti dasarnya seperti itu, dan itu sudah ada yang nangani loh ya. Di sekolah ini sudah ada yang nangani, kita punya BK, kita punya timnya seperti itu. Anak-anak di kelas 1 sudah mulai, kamu ingin kemana sih nanti kelas 2, IPS, IPA, atau agama, atau bahasa, atau yang lain-lainnya seperti itu. Nah, sebenarnya kalau itu hal yang mudah ketika anak-anak itu tahu karakter mereka itu apa. Mereka tahu kemampuan mereka itu seperti apa. Makanya skill di awal itu mereka harus tahu kan seperti itu. Mereka pintar ngitung, berarti mereka harus masuk mana? IPA, IPS apakah enggak perlu ngitung? Perlu kan seperti itu. Ekonomi? Akuntansi ya kan perlu ngitung kan seperti itu. Ya makanya kan sebenarnya kan seseorang itu kan tetap punya yang disukai. Iya. Tapi skill-skill dasar lainnya juga perlu tetap. Bukan berarti sekarang seperti ini. Kalau
dia punya yang disukai, mereka sukanya kemana seperti itu kan utamanya. Berarti skill yang harus diasah terlebih dahulu itu adalah skill utamanya. Iya, benar. Tapi ingat, di lainnya juga harus ada, bahasanya, literasinya, lain-lainnya itu juga harus loh. Itu penting loh. Sekarang kalau seumpama kita di era yang sudah digital ini, literasi itu paling penting. Iya. Ya masa kalau semua sudah SMA ditanya 1 tambah 50 berapa? Kalau TikTok sekarang ramenya 7 kali 3 enggak tahu. Enggak tahu loh. Enggak itu emang bener ini. Sama sih sama Dilo TikToknya ngono-ngono. Enggak. Itu ada yang seperti itu. Saya sampai temanku lihat, aku kebetulan pas lihat. Soalnya ini di HP saya enggak ada kayak gitu. Adanya jadi, tanam jeruk. Literasi itu penting. Dan kaitannya dengan bagaimana nanti penjurusan, bahwasanya mereka harus mengasah satu skill mereka, tapi jangan sampai lupa skill mereka yang lainnya. Iya. Kalau mereka sudah pandai di Saintek ataupun IPA seperti itu ya mereka butuh loh literasi dengan IPS, dengan yang lainnya. Benar. Karena itu nanti pengetahuan itu mesti akan digunakan. Tidak mungkin lepas dari situ, kan seperti itu. Ya, tetap gini, berhubungan loh Pak. Iya. Ya karena seseorang itu kan nggak tahu ya kapan ilmu itu dibutuhkan. Nah iya, kapan ilmu itu dibutuhkan. Ya kita bisa bilang kalau misalkan waktu sekolah dulu, nyapa sih sinau MTK. Nah, Kamu tuh sinau nang manu, keris. Memang sekolah gak pernah integral. Terus gini yang aneh itu itu pertanyaan makanya. seperti ini. Integral itu udah bisa dibuat ngitung jumlah jero, berambang loh. Iya nggak bisa. Berarti bukan ilmunya bukan itu loh. Aplikasinya. Aplikasinya bukan di situ. Nah, Iya. bisa nggak kita seumpama menyadarkan anak-anak siswa kita ya, semoga lebih banyak yang sadar bahwasanya ilmu itu enggak melulu tentang yang mereka sukai, tapi di lainnya juga harus ada. Tapi menurut saya itu sulit banget ya. Bukan semua, saya nggak bicara semua, bukan menggeneralisasikan. Tapi cuman kadang-kadang beberapa kasus yang banyak, anak itu kalau sudah nemu yang disukai, itu nggak mau belajar lainnya. Mengabaikan yang Iya, lain. mengabaikan yang Itu lain. aja ya? Iya, Penyakit itu itu aja. berarti ini? Iya, itu kan akhirnya dia bukan penyakit, Mas. Bukan apa? Iya. Kurang pas Kurang ya? pas. Oke, kurang Jadi pas. dia seakan-akan yang lain tuh nggak penting. Padahal sebenarnya kalau dalam hidup itu kan soft skill penting ya. Penting. Punya skill lain penting. Ibaratnya gini, saya benar bidangnya di IPS, ya, mapel IPS lah. Cuman bukan berarti saya nggak tahu sama sekali IPA ya. Iya. Saya kan tetap belajar tentang IPA, tetap Bisa. suka membaca tentang IPA. Saya juga tahu 1-2 hal lah tentang IPA, mungkin kelistrikan sedikit, mungkin ini dan itu. Ya itu kan apa skill basic ya dalam hidup ya. Ibaratnya kalau besok di rumahnya lampunya mati, nggak bisa ganti. Rumahnya jauh dari teknisi. Rumahnya jauh dari teknisi. Bisa diperbaiki di pedalaman sendiri. hutan. Bener. Aku ben ngomong IPS biasa nyambung kabel. Kan ya nggak bisa, kan nggak bisa ya jadi alasan ya kayak gitu ya. Berarti kan justru ilmu nih buat apa ilmu nggak aplikatif. Iya. Ibaratnya berarti untuk belajar yang bagus adalah ibaratnya adewe iku mangan sego, iku ya kudune pakai sego, tapi adewe ben tambahin nek kudu ngelawung. Ibaratnya jurusan IPS, ya kita harus belajar IPS dengan sungguh-sungguh. Ben tambahin nak kita juga belajar IPA. jadi sebenarnya bukan jurusannya yang salah. Kadang-kadang itu jurusan itu kan memang ada supaya anak-anak itu tahu apa yang diminati. Tapi kadang-kadang anak-anak sendiri itu yang mengkotak-kotakkan. Jadi terlalu membatasi diri sendiri. Kayaknya tugas kita. Nah, iya itu. Tugas Tugas kita. Biar mereka nggak terkotak-kotak. Ayo kotaknya dibubari ya kotaknya. Bener-bener. Dibuat bulat-bulat. Jadi kota. Nah itu. Ya itu yang sulit di situ, Mengarahkan pemikirannya. mengarahkan. Karena kadang-kadang nek kadung lurus, Waduh. tidak sulit. Lurus Padahal seharusnya kan panen. yang bagus itu kan ketika seseorang menerima ilmu, dia itu menimbang dulu. Kalau dalam sejarah kan ketika kamu punya sumber, kamu itu harus verifikasi dulu. Dan verifikasi itu nggak satu macam, internal, eksternal dan lain sebagainya. Jadi kita harus melihat, ini bener nggak sih? Kayak ngomong A, sumber saya ngomong B. Ya sih bener sih di. Mas, karo ngopi Mas sampai dulu. Anu nyindir hose gor siji soalnya. Gantian ini mungkin yang kan. Ini ya. Mari ngene. Oh, berarti ngene. Nah, engko sapa sing ambil ditakoki? Ngene. Dia dimaksud kebersamaan.
Soalnya orang itu kalau mau berbicara butuh tenaga Pak Yon. Ini ada energinya. Ya. Sayangnya kopi tok gak enak susu, jajan, cemilan. Masih perdana. Oh iya. Untuk selanjutnya. Besok berarti gedang goreng satu ya, Mas. episode satu episode tambah satu item. Bisa ini? 2 episode berarti tambah 1. Tambah Bisa satu. ini. Telur episode kopi. Kopinya 30. Ngobrol santai ya. Iya. Oh enggak. Enggak saja. Loh, ini di mana sekarang? Nah. Jadi arahnya kemana Pak Yon? Adik saya itu kerasan. Kerasan Pak ya? Satu kerasan. Kerasan saya itu karena apa ya? Satu, rumah saya kan dekat. Jelas. Alasan paling utama ya. Alasan paling utama kalau lapar pulang. Ya. Bener, Bapak Kepala tadi menyampaikan juga gitu. Kita itu harus mencintai madrasah. Oh, saya saking cintanya nggak pernah pulang. Sama Pak ya. Sama. Ini juga. Saya tidak bisa berkata-kata. Saya pulang saya. Ada tanggungan Pak Yon, kalau kami belum. Kalau Pak Gilang cinta pertama istri. Istri. Ya sih, kalau itu rela. Saya itu nggak bahas soal Ada sulit. cepet sampai. Tolong, jangan dibahas dulu. Terakhir aja. Kita sudah off air baru kita bahas soal itu. Nanti datang ke rumah bawa pintar kopi. Ya. Jadi saya tuh suka di sini itu karena satu ya ini lingkungan saya. Jadi saya merasa kayak di kerja itu di halaman rumah. Makanya saya juga sendiri. pesan kepada siapa sih? Anak-anak. Iya. Saya pesan kepada anak-anak itu kayak gini. Besok suatu saat ketika sampean itu apapun pekerjaannya, ketika sampean kerja kok tidak jauh dari rumah sampean harus bersyukur walaupun itu gajinya kecil. Iya. Tenang. Ya kita nanti kalau misal kita kerja jauh dari rumah kita juga nambah biaya hidup kan. Iya. Kita harus bersyukur. Ada sebuah statement gini Pak ya. Karena kita kan orang Jawa ya. Iya. Jadi Jawa nih Mas. Boten tek Jawani. Lanjut Jawa. Ngeten. Ayo, Mas. Kalau perhitungan saya ya Pak Iya. Payen. Meskipun mungkin sama mama saya itu kerja di mana ya? Mana? Malaysia, Hongkong. Hongkong, Taiwan. Luar negeri lah, luar negeri. Jepang. Hongkong dan goreng. TKW. Ya, kita kerja di Hongkong sama mama dalam waktu 5 tahun sama mama. Kita dapat uang enaknya ngomong 500 juta gitu ya. Dapat 500 juta. Pengen aku. Karena kita di sana itu menjadi karyawan, kita menjadi kita bukan mendiskriminasikan teman-teman yang ada di luar negeri ya. Tidak, cuman perhitungan saya ini ya. Perhitungan saya itu mendukung dari statementnya Pak Yan tadi. Kalau kita punya uang 500 juta sama mama, pulang ke Indonesia, tapi kita tidak punya soft skill untuk mengalokasikan uang 500 juta, itu kita akan bingung. Dan ada sedikit tips yang saya tahu itu penak ngomong ya, akhirnya beli sawah, wes gitu. Tapi kalau orang punya skillnya meskipun itu sedikit, punya uang 10.000 dibuat beli apa jenenge kayak tepung sama mama. Dia tepung sampai gedang goreng, kok digoreng, didol siji, malih loro, malih telu, malih papat, malih lima. Kalau kita terus belajar dengan hal-hal yang kecil setiap harinya, itu insya Allah suatu saat akan menjadi besar. Jadi bukan mendiskriminasikan yang ada di luar negeri ya sekali lagi, tapi mengarahnya itu dimanapun kita berada, kita harus tetap belajar. Menurut saya gitu. Iya. Gitu. Jadi untuk mendapatkan uang besar itu terkadang gampang Pak ya. Tapi untuk mengelola uang yang besar itu tidak semua orang bisa. Begitu. Jadi uang itu secara ekonomi lah. Iya, saya pernah membaca itu uang itu dinamis sebenarnya. Kayak orang ada sebuah cerita ya. Kalau pernah baca filosofi Osmani. Bukunya tuh. Iya. Filosofi Osmani itu ada seorang penjudi yang mendapatkan uang 200 juta. Langsung 200 juta dolar itu. Wah,
200 juta dolar itu piro berarti? Paling sama nadus dawet itu. Iya, gitu ku dawet akeh yo. Iya. Milih dawet apa nganu? Apa bakso? Ngopi lah. Waduh. Ngetek bisa pabrik maksudnya. Nah, Bakal kopi mana? bakul kopi men. Nah, karena dia mendapatkan uangnya instan, maka karena kalau beliau tidak bisa mengolah uang 200 juta itu, ya tidak akan lama dia menjadi nol lagi. Hilangnya instan berarti. Makanya iya, hilangnya instan. Makanya itu apa mau aku ngomong itu? Hilangnya instan kalau mengelola tidak bisa mengelola. Uangnya ngomongnya uang. Ya. Itu makanya ini Enak uang. Tuhan mengangkat derajat manusia kalau manusia itu mau belajar. Makanya itu. Jadi kalau kita terus belajar dan kita tahu bagaimana di mana kita berada, kita harus bersifat apa. Kalau kita punya apa, kita harus bersikap bagaimana. Insya Allah kalau kita sudah tahu ilmunya, insya Allah nanti akan menjadi besar dan menjadi orang yang lebih terhormat. ingat belajar. Ya karena kan nggak harus buku ya. Iya, belajar itu kan nganu kok rek. Enggak apa-apa. Lu enggak Kalau ini sepuh ya. Enggak cocok dipakai. sampai ngomong Mas ketuk. Ampun. Aku kadang nyelok Pak Yon Mas iki rada gegeten yo. Oh iya, Mas ya, Mas. Saya lupa mau bilang apa. Manusia itu. Oh ya. Ilmu. Ya karena sebenarnya kan ilmu itu salah satu saluran mobilitas sosial ya. Orang itu bisa naik stratanya atau turunnya salah satunya ya karena ilmu. Iya. Iya benar, karena takarannya kan stratifikasi orang itu kan salah satunya dari kehormatan, ilmu pengetahuan, nah kayak gitu. Jadi kalau dia memperdalam skillnya kan otomatis dibutuhkan di masyarakat ya. Nah, iya, kita nggak tahu kayak ya kembali lagi kayak tadi, kita nggak tahu apa yang dibutuhkan orang. Sampean biyen semuri ngomong sapa kok kowe nak mentak roh. Bapak itu. Ini kan salah satu guru saya. Iya. Terungkap humornya. Sama, saya juga gurunya dulu Pak Yon. Wah. Pak Yon 2004 nggih. 2004 nggih. 2015 saya. Siap. Ini gak enak lek ngomong-ngomong ini gak enak. Sepuh. Satu momen di mana momen yang enggak sengaja sebenarnya. Iya. Dari ngobrol asik bersama ternyata saya serasa kayak reuni. Reuni anak-anaknya lagi. Dari empat ini man semua kan? Iya. Iya, saya bangga jadi anak man. Iya. Man gendeng. Mandua Banyuwangi. Oh iya, Mandua Banyuwangi ya, Mandua. Mandua. Mandua Banyuwangi. Masih vibe-nya masih Monggo Mas, sampai tadi ngomong kalau Sampun. Ya, jadi seperti itu. Itu kan kalau perspektifnya adalah sosial Pak. Iya, benar. Kalau perspektifnya dari biologi sendiri, kenapa kok kita sih harus selalu belajar? Apa yang ada di tubuh kita ini biologi ya? Apa yang ada di dalam tubuh kita itu semua sudah diatur dari tingkat sel, karena biologi sampai dengan jaringan organisme kita. Contoh, kenapa kalau kita harus belajar biologi? Yang paling saya tekankan kepada anak-anak adalah kamu itu loh hidup kan. Hidup itu karena ada proses biologis. Yeah. Dari tidur sampai dengan bangun, tadi katanya Pak Yon. Kalau kenapa kok pagi-pagi anak-anak sudah tidak siap menghadapi hari, karena mereka otomatis malamnya biasanya melekan, begadang rata-rata Kasus yang tidur seperti itu. di atas jam 12. Mesti apa yang terjadi ketika mereka tidur di atas jam 12? Di atasnya jam 12 Waktunya Pak ya. oh waktunya. Waktunya. Saya mikir Mas. Iya. Kalau di sini jangan pakai bahasa yang tinggi-tinggi ya. Nggak cocok. Mereka kadang-kadang paginya mesti ndredeg Pak Yon. Nah, kalau ndredeg grogi itu kenapa? Bukan jatuh cinta. Karena rata-rata mereka mules kadang-kadang. Begitu. Karena apa? Metabolismenya itu Nggak lancar. Pagi itu mau dikeluarkan tapi nggak bisa keluar. Besok yang piket di depan saya suruh tanya gitu ya. Wis anu. Turun jam piro? Bukan. Sudah ke kamar mandi belum? Gitu.
Soalnya apa teman-teman sekalian, bapak-bapak dan mas-mas sekalian, bahasanya Sing diarani to. Bapak Sudah terlihat ya. Mas, saya tuh nggak rela kalau sama saya tuh ngomong ke Pak Yon itu mas gitu loh. Soalnya bapak saya. Karena terungkap ya usianya juga ya. Gitu. Nah, Ya bahasa ini. kita ini masih kan Pak, masih 18 tahun. 18 tahun ini. Gitu ya? Iya. Mau bagaimana saya rasa siswa. saya juga siswa kalau di sini. Saya juga siswa. sama dulu Saya tadi siswa Pak. yang betah di madrasah. Gak pulang-pulang. Mulai 2004 saya ingin balik meneh ke sini 2025. Iya. Mas. Berapa tahun? Wah, Rekor Mas 20 berapa? 21 21 tahun. 21 tahun. Ayo. Saya masih berapa tahun Pak? Dari 2015 tahun. Tapi enggak, sampean walaupun enggak jangan ngomong kayak gitu. Sampean dari tadi sampean ngomong enak banget ya. Enggak ya. Jangan diambil hati. Memang karakter saya itu memang suka bercanda kayak gitu. Jadi di saat sampean ngomong serius gitu, saya kadang yang plesetin gitu. Cuma kadang loh. Kalau kita kembali lagi ke biologi, banyak Pak plesetannya Pak, kaitannya dengan Enggak, saya nggak mau kepleset di biologi. agak ini agak berat apa agak gimana kalau kepleset di biologi? Ya bukan. Apalagi di kamar mandi saya setruk. Oh iya, kenapa ya? Iya, kenapa Mas Anam? Wong kepleset neng jeding iku rata-rata amit ya, mohon maaf. Setruk ya. Tapi Kok di luar bisa? kamar mandi, Oh, biasanya enggak. nggak apa-apa. Paling owah sih di sini. Oh, Ini kayaknya kesehatan ini. iya ini kesehatan. Tapi katanya ini kenapa orang kalau dipukul benda tajam dia kan langsung berdarah. Tapi kalau dipukul benda tumpul itu malah lebih berbahaya. Kenapa? kenapa? Loh, aku Kenapa? Ya iya. Oke lah. Ini sing didesain sing dijawab iki ya yo. ya itu mau. Kenapa jawab kabeh wis iki gak enek prakarya. Produknya prakarya sing diaplikasi ning kene mau. Iki permasalahannya nek ning sampean. Kenapa Secara biologis. kalau di apa? Kalau dipukul benda tajam itu kan lebih berbahaya. langsung luka. Mm-mm. Luka kan nanti sel langsung menutup sembuh kan jadi borok. beres. Bentar. Tapi- Nanti kalau mukul benda tajam sampai putus apa enggak? Ya, enggak. Oh, enggak. Sobe, Mas, sobe, aja. sobe. Ya oke. Iya. Mas sampean mundur-mundur geblak. Nomormu aduh, Mas. Oke, kalau kena benda tajam, nanti dia langsung bisa nutup lukanya. Kita Iya. punya healing factor. Healing factor. Healing factor. Healing factor. Regenerasi ya? Oh, Regenerasi. tak pikir yang bukan. Helikopter. Iya. Healing Iya, factor. iya, iya. Kita punya Aduh ya, maaf sistem. ya. Cek bapak-bapak. Kan podcastnya Bapak. Iya, podcastnya bapak-bapak. Oke. Nah, kalau yang dipukul sama benda tumpul, Iya. yang kena itu tulang, bagian tulang. Nah, tulang nanti dia bisa Otot nyisih, Mas. Hah? Oh, aku pakai gepuk mikir. Enggak, sekarang gini, ini ada ototnya apa enggak? Ini ada ototnya enggak ini? Ada ototnya nggak Mas? Ini tulang kering ini. Oh Kalau iya, kamu sebelah depan. gepuk sama Jangan benda, sampai cukup. Itu kepek ning kamera sikil kabeh. ini enggak ada ototnya. Tapi bukannya kalau terpukul malah semakin kuat. Enggak, soalnya gini kan terkadang korban penganiayaan itu yang sampai yang besem-besem itu Nah. biasanya lebih parah Iya. daripada yang mungkin kena benda bacok tajam. satu dua. Soalnya kalau benda tajam itu kan terfokus satu titik. Kalau benda tumpul itu menyebar. Oh. Nah, itu di situ, Impact-nya ya? impact-nya jadi menyebar. sel-selnya yang kena benda tajam benda tumpul itu pecah. Dan kalau Enggak. kalau benda tajam kan langsung keluar darah. Kalau Ya. keluar darah nanti fibroblasnya langsung aktif. Nah, kalau benda tumpul dia kan enggak keluar darah, tapi darahnya menggumpal di area Dalam. dalamnya. Oh, area dalam. Nah, ini kalau darahnya sama dia sampai membeku ataupun dia sampai membusuk, Hanya menyumbat. Nah, itu. Ya yang stroke tadi ya, yang stroke. Ya. Kenapa kok jatuh di kamar mandi bisa ya stroke? Nah, hati-hati kalau di kamar mandi bukan berarti begitu ya. Nanti dia jatuhnya gimana? Kayang, koprol atau gimana? Kena mana dulu? Roll depan ya. Mungkin jatuhnya roll depan. Roll depan, roll belakang. Kene ceritanya orang jeding. Siapa ngerti? Ayo. tembok kadang enak kabeh sepatu. Nah, enggak ada. Di lain tempat. Di lain tempat di Konoha. Iya. Jadi
Kena. Orang benaknya lampu dadane manek Nah. jebol. Nah, maksud saya gitu. Nah, itu kok iso stroke barang. Pak ini kesehatan loh Pak, perlu guru biologi loh Pak. Enggak apa-apa. Tapi gini, Mungkin ada secara teorinya ya, kita kan punya sistem peredaran darah ini, yang darahnya akan mengalir terus. Nah, ketika jatuh ada yang tersumbat ataupun istilahnya saraf kecepit gitu wes. Nah, itu yang mengakibatkan saluran peredaran darahnya terganggu ataupun saluran sarafnya terganggu. Atau mungkin karena dia kena air dingin atau gimana, Nah, jadi ini menambah waktunya. sebenarnya itu mitos teman-teman sekalian. Mitos. Nah, mitos ini mandi malam itu mitos kalau semua Oh, mandi malam garai. menyebabkan stroke ataupun apa itu? Rematik. Rematik. Itu mitos. Itu mitos. Iya. Karena yang paling tepat aplikasi mandi ketika kita setelah beraktivitas banyak keringat. Nah, keringat itu yang harus kita hilangkan. Mandi meskipun habis futsal, rehat sebentar, malam mandi. Berarti keringat buntet itu juga mitos. Mitos keringat buntet itu. Gatel. Gatel ya gitu. Karena itu Gatel. bakteri. Mungkin juga karena daya tahan tubuh manusia berbeda-beda. Berbeda-beda, Iya. imunnya berbeda-beda. Sedikit yang saya tahu ya, karena kalau mandi malam itu kenapa Enggak tidak Mas, kalau baik? saya mandi air, Mas. Mandi. Iya, mandi air di malam hari ya. Kalau di malam panas, Mas. Oh iya. Malam. Sama Mandi malam itu tan saya ruwet masalahnya. Kelet kabeh. Mas. Kate batik. Oh malam, Mbak, malam di situ stone kalau Mbak malam ya. ya Allah malam. Sepuh. Sama ini. Gak nutut. Gini loh, sebenarnya semua itu sudah ada Enggak sih. dereng. Ayo madang. Ayo mandi padang. Sebenarnya ya kalau kita mau mandi pun malam maupun pagi itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang kita setelah selesai beraktivitas, kita istilahnya berkeringat ya kita mandi, kita hilangkan kotoran. Setelah itu kita bisa istirahat. Gitu. Kalau ini cerita dari Wes toh Mas, mau ditutup. Enggak sih, aku sendiri ngomong. Monggo Bapak, monggo ta. Nah, tolong bisa Mas, tolong bisa. Presenternya bingung. Enggak, sedikit menambah dari Pak Anam tadi. Sebenarnya kenapa kok mandi malam itu enggak baik? Itu yang saya tahu yang tidak baiknya itu sebenarnya karena waktu malam itu Pak, udara itu kebanyakan adalah dingin. Jadi kalau kita badannya panas lalu langsung kena kita dingin. mandi kena dingin. Nah, perubahan Suhu drastis juga kuat. drastis pada tubuh itu yang membuat kita Makanya harus tidak dirangsang sakit. Mas sebenarnya Mas. Jadi mulai dari cuci kaki dulu. Ya, ya, jangan benar. langsung kepala lo ya. Jangan langsung kepala. Kaget ya, kaget. Kita punya organ yang namanya hipotalamus di bagian otak ini yang mengatur suhu dan koordinasi. Betul. Nah, Oh, itu iya. yang digunakan. Anek koordinatornya di sini. Iya loh, piye lek kan. Wae dhewe guys. Wong Kalau saya, nganu ada. kalau saya itu pengalaman sehari-hari sampai seusia sekarang itu. Saya tuh kalau mandinya itu misalkan di waktu malam gitu ya. Misalkan lebih jam 12 ke atas ya. Bukan mandi malam ya? Bukan mandi malam, itu kabeh Mas. Atau mandi di jam 6 ya misalkan. Bukan mandi di jam 6, bukan mandi jam 6. Oh, jam 6 maghrib. Maghrib itu ya. Oh, iya. Itu dampaknya kalau saya bukan itu gebres. Pilek. Iya, Pilek. airnya jadi kalau kena udara dingin gitu ya. Air kan dingin Iya. itu langsung Asik. iya, Asik. langsung ini hidung itu Bersin. langsung bersin kayak gatel gitu. Sama kembung enggak, Pak? Kalau kembungnya enggak, Enggak, kembungnya enggak. terus dedek Mas. Oh, ndredeg. Yang masih dokter. Keluarnya apa? Keluarnya apa? Ini apa, Bapak? Ndredeg ya. Gemeter. Gemeter. Oh, insya Allah ini umurnya 2 bulan. Aku kamela-mela. Saya cuma diagnosis loh, Pak. Makanya ya kalau saya misalkan habis aktivitas kayak gini ya, itu saya berusaha di rumah itu memasak air, memanaskan air ya minimal 1 baskom. Iya. Atus banyu hangat bisa jawabannya. Ya, atus banyu hangat. Manja banget kan. Waduh. Sebenarnya bukan manja sih, Dan tapi itu untuk self reward. ya benar. Menyelamatkan diri saya. Saya reward. Biar nggak kebres. Saya reward yang sangat sulit ya. Ternyata benar. Iya. Ternyata benar. Jadi kan nggak mungkin air 1 baskom itu mau langsung biru sampai beli kan enggak Iya. mungkin untuk berendam juga enggak mungkin. Iya. Itu hanya untuk merangsang aja untuk kepada tubuh saya. Biar adaptasinya itu lebih jadi mudah. biar adaptasinya jadi enak. Jadi dari kaki mungkin
muka, habis kaki, muka terus rata gitu. Habis itu dibilas pakai air biasa. Air biasa. Biasa. Oh, kuncinya gitu pantesan. Kayak ikan diapakan? Kayak ikan Mas Anas diapakan Mas? Kalau ikan sebelum masuk akuarium di aklimasi. Kita butuh aklimasi ya. Proses pergantian proses adaptasi suhu. Adaptasi suhu. Ya, seperti proyeknya Pak Anam yang mau buat nggak jadi. Sebaiknya tidak. Ada yang mengatakan sih kalau Sisi kok merembet-merembet yang urusannya kesehatan. Nah ya aku gak melok-melok lah Pak ya. Aku mengalir lah Pak ya. Kita kan di sini ngobrol asik. Ngobrol asik lah, ngobrol bobotnya Pak ya itu. Ya ini digolekne opo? Bandulan sekilo 2 kilo. Sekilo winginane 10.000. Apa? Sekilo ngene. Tapi enak kan? Ya ngobrol kayak gini tuh enak, saya asik. Jadi ada wawasannya, ada guyonya. Oke, guyon. Seru Pak, seru. Ya berarti dari yang kita bahas tadi, untuk menjadi manusia itu kita tidak boleh menutup diri. Oh, menutup. Maksudnya menutup diri itu nggak boleh. Ya isinya biasanya kesimpulan dan saran. Oh, nggak boleh menutup diri, saya takut Mas. Enggak, memang kita untuk pemikiran itu tidak boleh untuk terbuka. membuka wawasan lah ya. Kenapa harus pemikiran? Bahkan saya pernah membaca itu kalau manusia itu menutup itu berarti dia kafir. Ya, jadi kafir itu bukan kok kita murtad. Iya, karena beda agama. Karena kenapa kita ngomongnya kafir? Karena mereka menutup untuk belajar sesuatu hal. Iya. Tapi ada yang perlu digarisbawahi Mas. Benar, kita itu gak boleh menutup diri. Kita harus mencari wawasan seluas-luasnya. Tapi perlu diingat, wawasan itu jangan nantinya justru karena kita juga di madrasah ya. Jangan nantinya justru menjauhkan kita kepada Tuhan. Ingat, justru misalkan kayak Pak Anam, biologi tubuh manusia itu dengan Pak Anam aja, jangan Pak Ion. Jangan terus akhirnya pengen membuat manusia. Jangan merasa kalau jangan merasa masa Sain. Tuhan kayak bisa ciptakan kayak gini. Ya enggak, justru ini berarti kan ciptaan Tuhan itu seperti ini ya kayak gitu. Seharusnya kalau kita sudah semakin berilmu itu kita semakin mengetahui bahwasanya ada pencipta. Ya karena sudah pernah terjadi ya. Ketika pernah masanya dinasti Abbasiyah itu kan pernah terjadi. Pelajaran. Jadi kan pada periodenya Abbasiyah itu kan ilmu pengetahuan berkembang pesat. Orang berlomba-lomba nyari ilmu dan lain sebagainya, belajar filsafat gini. Akhirnya apa? Melogikakan agama. Waduh, bahaya loh Pak. Nah ini kan nggak bisa, ditabrak berarti dia. Dia tidak menjadikan agama itu sebagai garis pacu, tapi justru sebagai musuh di pemikirannya. Makanya ingat, boleh berpikir sebebas mungkin boleh, tapi ingat tetap ada pakemnya ingat ya kayak gitu. Makanya bisa lahir kayak Mu'tazilah itu kan juga karena itu terlalu belajar filsafat, nganggap kalau agama itu bisa diberikan, bahkan percaya kalau Al-Quran itu makhluk. Kan repot jadinya. Repot. Ya kalau saya makanya beragama yang berintelektual, berintelektual yang beragama. Kayak gitu. Jadi saya juga agak takut ketika belajar terlalu banyak nanti murtad. Enggak boleh gitu. Enggak boleh gitu. Saya meyakini bahwasanya kalau kita semua ilmu kita cukup, apapun cukup, itu bisa digunakan selaras dengan agama. Iya, benar sekali. Harusnya begitu. Sampai ya apa? Ya, sampai itu. Ya. Dan itu juga berlaku kebalikannya ya. Agama saja tapi nggak diikuti intelektual. Intelektualnya susah. Sulit, susah dan sulit. Ini kok udah dekat-dekat apa memang? Los sampai sesok. Ini panjang. Ya ini kan kita sesinya kan sesi awal ya. Yang saya tahu memang kalau mengenai agama ya, semua itu bisa dilogikakan memang. Tapi tidak semua logika itu bisa diagamakan. Dimasukkan di agama. Salah satu contohnya adalah nyawa. Oke. Nyawa. Gimana kita melogikakannya? Tidak bisa. Jadi boleh kita berlogika,
tapi jangan semua dilogikakan. Kemarin saya lihat artikel itu pengamatan mikroskopik. Nggak diwaca. Enggak, saya melihat soalnya itu video. Oh, video. Artikel tapi ada videonya ya. Ya wis kau bener. Artikel video. Nyetrol dhewe. Jadi audio visual. Ketika sel itu berkembang di awal embrionik, dia itu memancarkan cahaya. Mereka bercahaya. Mereka berpikir, oh ini ketika makhluk hidup ditiupkan roh gitu. Ya benar atau salah kan kita nggak tahu. Itu rahasianya Tuhan. Gitu. Berarti setiap embrio ketika mereka mau membelah, awal kali mereka mau membelah di waktu awal mereka memancarkan sinar. Mereka ada yang berpendapat, oh itu ketika kehidupan mulai dibentuk gitu. Atau nyawa mulai dimasukkan, ditiupkan. Ya, berarti mulai setelah dari telur menjadi embrio kayak gitu. Itu ada artikelnya, ada videonya dan ada penelitiannya. Tapi apakah benar? Apakah benar percaya? Ya berarti kan menunjukkan ya kalau ilmu manusia itu terbatas. Ya. Kita nggak sampai sampai sana. Belum. Khawatir aku ngomongin embrio. Aduh. Sing penasaran kok sing takon sing kene, sing jawab sing kene. Sing kene menonton. Saya kan menyimak. Nah, itu berarti bapak-bapak Mas bapak-bapak enggak kan dia kan di posisikan dados Islam Mas mawon lah. Mau sesi pertama Mas. Oke, ya Mas dari obrolan ini bisa kita simpulkan sebenarnya memang untuk belajar itu sebenarnya harus dibuat semenyenangkan mungkin. Ya, Jadi kita harus suka dulu tentang sesuatu, kita cari tahu, kita belajar, kita explore apa yang kita ingin tahu itu. Belajar itu harus menyenangkan. Ngobrol asik bersama perpustakaan Mandua Banyuwangi. Lah ini sponsor. Perlu siap nggak? Hah? Belajar itu kan Perlu siap. Mandi dulu, siap-siap dulu. Nanti belajar. di Sekolah belajar. siap. Nah, siap gerak bukan Mbak, siap menyiapkan. Mohon maaf ya. Oke. Nah, ini jadi dari obrolan tadi kita untuk mengetahui sesuatu itu harus alangkah baiknya dengan sesuatu yang sangat menyenangkan. Jadi kita suka dulu, belajar dulu. Jadi yang di sana bukan yang luar itu menyenangkan terus kita ke sana bukan, tapi buat kita senang dulu di sebuah pelajaran, di sebuah ilmu pengetahuan, akhirnya kita belajar. Basisnya suka. Ingat suka dulu bertahap. Iya. Nah, dan suka itu ada tingkatannya. Iya, bertahap ya, jangan awalnya penasaran. Yang sabar. Kenal dulu ya. Penasaran. Aduh. Apa itu semakin Aduh. Kok enak. Cocok. Iki mau sampai mbok tutup apa mbok tambahin meneh? Apa gitu? Konsep untuk belajar dan mungkin rada nyenggol-nyenggol Penyimpulan untuk ini. Wes golek ilmu, karek golek ilmu terus. Ilmu terus ya, ilmu terus. Aja kepleset iki. Sangat bahaya. Ilmu terus. Penting menjadi manusia, kita selagi kita masih manusia kita harus tetap belajar gitu. Terima kasih podcast kita sore hari ini. Saya tahu ditutup di sini. Aduh. Durasi. Kayak apa? Saya tahu ditutup di sini. Ade kapan guys sing ngene-ngene? Oh nganu. Kata-kata hari ini Pak Yon. Ya oke, mungkin sedikit kata-kata dulu dari Pak Yon. Kata-kata hari ini saya tidak pernah berkata-kata untuk hari ini biasanya. Yes, kata-kata untuk hari ini ya itu tadi. Apa? Ini apa? Biarlah kita bermanfaat untuk orang lain. Dimanapun kita berada, kita harus bermanfaat untuk orang lain karena urip itu adalah urup. Ya, terima kasih sahabat Mandawangi, sahabat Banyuwangi. Sekian podcast Ngabers, ngobrol asik bersama guru-guru Mandua Banyuwangi. Terima kasih. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.